putarkan Bapak-Bapak terkait dengan pernyataan dari Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas terkait dengan kasus dari Satria Arta-Kumbara ini. Kita putarkan dan simak selengkapnya berikut ini. Kita tidak pernah menerima permohonan yang bersangkutan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, siapapun warga negara Indonesia yang terlibat sebagai prajurit perang di negara lain tanpa izin presiden, otomatis kewarganegaraannya hilang. Itu bukan kata saya, kata undang-undang begitu. Nah, berbicara soal mekanisme bagaimana seseorang mendapatkan kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya, seperti apa sih Pak Dirjen? Ya, jadi ada banyak hal yang diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita tentang tata cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ataupun pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Ada karena faktor keinginan permohonan yang bersangkutan, ketika yang bersangkutan tinggal berturut-turut, ya misalkan 5 tahun berturut-turut atau mungkin 10 tahun, tapi selang-seling gitu ya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Termasuk juga tata cara bagaimana kita misalkan keluar dari warga negara Indonesia. Kenapa? Karena konstitusi kita memberikan jaminan setiap orang berhak untuk menetapkan status kewarganegaraannya. Memilih gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang dijamin oleh konstitusi kita, tetapi walaupun dia bisa in out dari warga negara Indonesia, semua ada aturannya. Ini negara hukum, semua harus seenaknya saja. Lock in lock out ya Pak? Ya, lock in lock out ya, suka-suka aja gitu. Jadi ini yang tetap dijaga oleh pemerintah tentu selaku penyelenggara pemerintahan ya, dan kita berharap supaya baik pemerintah maupun setiap warga negara juga menaati aturan hal tersebut gitu. Oke, kita juga tampilkan nih Pak ada grafis terkait dengan alur proses permohonan kehilangan kewarganegaraan. Secara sederhananya mungkin Pak boleh dijelaskan apa yang proses yang ditunjukkan dalam grafis ini? Iya, kalau dari sini kan ini alur yang sifatnya normatif dan prosedural teknis ya. Bagaimana ketika seseorang mengajukan permohonan, itu mengajukan permohonannya melalui aplikasi kewarganegaraan yang ada di sistem AHU online. Nah, ini diajukan dan kemudian mengisi berbagai data-data teknis yang diperlukan. Kemudian ada PNBP yang harus dibayarkan, serta mengunggah ya berbagai dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Nanti Direktorat Jenderal AHU akan memeriksa bagaimana verifikasi data itu lengkap atau tidak gitu ya. Ini termasuk misalkan ketika orang ini ingin menjadi warga negara Indonesia gitu misalkan. Tapi kalau misalkan kehilangan juga, dalam konteks ini kan konteks kehilangan ya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus posisi kepada saudara Satria bersangkutan, kan bagaimana dia mengisi ini, orang dia juga posisinya ada di wilayah kombatan. Di luar Indonesia begitu. Kecuali dia hanya update statusnya aja dan itu bisa dilihat oleh warga. Oleh warga. Nah, jadi ketika hilang dan ini tidak ada prosedurnya ya tentu menjadi hal gitu. Dan kalau dari kajian kita juga dari aspek Undang-Undang Kewarganegaraan kita, kemungkinan yang bersangkutan kalaupun mau menjadi warga negara Indonesia lagi, dia harus melewati masa proses naturalisasi murni. Tidak semudah itu Ferguson ya? Dia harus 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, coba bayangkan. Dan yang kedua, atau 10 tahun selang-seling. Yang jadi pertanyaan adalah, dia mau tinggal ke sini pakai apa dokumennya? Kan sudah hilang status kewarganegaraan. Paspor dari negara pasti sudah diambil, dicabut. Tidak punya begitu. Iya, makanya jalan satu-satunya dia harus mengajukan kewarganegaraan dari tempat tinggal di mana dia mengabdi. Ketika dia mengabdi ke salah satu negara menjadi kombatan di sana, dia akan menjadi warga negara sana. Kalau tidak, itulah yang menjadi pertanyaan dia, apakah warga negara asing tersebut atau stateless jangan-jangan. Stateless. Iya. Oke, ini saya mendengar itu kalau kewarganegaraan kan suatu hak yang begitu mendasar sebetulnya ya Pak. Artinya ketika menjadi stateless ini risiko yang begitu berat. Nah, Pak Tunggul mungkin ingin menanggapi Pak terkait dengan risiko-risiko dari pilihan yang ya bisa dikatakan ceroboh begitu sampai kemudian stateless dari seorang mantan prajurit Pak. Sebenarnya kan kalau kita berbicara kasus Satria, yang bersangkutan kembali tadi sudah menjalani masa dinas di kemiliteran cukup lama. Pengetahuan tentang hal itu sudah dia dapatkan. Sehingga
ini merupakan suatu pilihan hidup bagi dia. Udah tahu resikonya Ya. akan sejauh ini, Ya, akan susah pulang betul. ke Indonesia. Tentu saja kan setiap pilihan yang kita ambil ada risiko, baik risiko positif maupun risiko negatifnya. Risiko negatifnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dia secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya karena bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Dan saya yakin tuh yang bersangkutan sudah tahu, Mbak. Oke. Sudah tahu. Itu suatu risiko yang harus dia ambil. Begitu, Pak. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, kalau kemudian ini kan lagi proses begitu ya, yang bersangkutan memberikan permohonan walaupun via media sosial, begitu. Nah, kalau kemudian katakanlah ia nekat begitu kembali ke Indonesia, nah apakah harus menjalani prosedur-prosedur, misalnya menjalani hukuman terlebih dahulu begitu Pak, yang sebelumnya diputuskan oleh militer atau seperti apa Pak? Oh iya. Karena yang bersangkutan pada saat dijatuhi hukuman adalah dijatuhi secara in absentia. Dalam artian yang bersangkutan nggak hadir. Nggak hadir. Di situ ada penjatuhan hukuman pokok dan tambahan. Pokoknya adalah dia dipenjara selama 1 tahun. Kemudian dengan hukuman tambahan yaitu berupa diberhentikan dari dinas militer aktif. Artinya apa? Dia belum menjalani hukuman, Mbak. Belum menjalani hukuman. Kalau kita tadi berandai-andai ya, kalau dia bisa dapat kembali kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, tentu saja dia masih harus menjalani proses hukuman penjara selama 1 tahun. Oke, konsekuensi hukum tetap berlaku ya. Iya, betul. Apalagi sebelumnya juga di media sosial, kita kan tahunya kan endingnya saja. Di Iya. media sosialnya beliau menghina tentang status negara kita. Sebelum ada video permohonan maaf itu ya Pak ya. Betul. Jadi ini juga Oke. menjadi pelajaran bagaimana ya nggak bisa seenaknya aja gitu dia itu. Jadi saya rasa perbuatan dia tidak mencerminkan namanya dia gitu. Seorang satria gitu. Seorang satria itu kan harus berani menghadapi segala sesuatu kan, ketika menjadi seorang dinas tentara di Indonesia, TNI militer kan luar biasa TNI itu. Itu betul, mungkin orang tuanya berharap dia menjadi seorang prajurit yang baik, tapi ternyata perilakunya, kita berharap ke depan dia bisa memperbaiki dirinya gitu. Ya, suatu pembelajaran yang berharga begitu ya Bapak-Bapak. Nah, kita akan bahas juga soal bagaimana dunia ini kan sekarang semakin borderless begitu ya Pak. Tidak batasan-batasan tuh semakin tipis. Kemudian juga ada konsep global citizenship, menjadi warga negara, warga dunia. Nah, di tengah fenomena ini, saya ingin minta tanggapan dari Pak Tunggul, bagaimana tetap menanamkan patriotisme, cinta tanah air kepada para prajurit, Pak. Karena kan ini, walaupun sebelumnya belum ada kasus seperti ini, tapi ini menjadi suatu preseden ke depannya. Ini bagaimana Pak melihat tantangan ke depannya? Ya, sebenarnya pada saat kita berbicara tentang negara, Mbak ya, kita ini kan oleh Tuhan sudah ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Kita tidak minta, kita nggak milih, Nggak milih tapi orang suatu tua, given nggak milih kan gitu ya, negara. suatu given. Kemudian kita lahir, besar, kemudian hidup dengan segala macam potensi yang ada di Indonesia. Kan ini harus kita syukuri, kita harus tunjukkan rasa syukur kita tuh dengan cara berprestasi. Terserah mau ngambil profesi sebagai apa. Nah, berkaitan dengan seorang prajurit, begitu seseorang warga negara Indonesia bergabung kepada prajurit, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, itu sudah disumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah itu mengikat. Kepada siapa? Yaitu kepada prajurit. Artinya apa? Selagi dia masih tercatat aktif sebagai seorang prajurit TNI, maka sumpah itu mengikat. Untuk itulah ada suatu hukum yang meyakinkan seorang prajurit itu mematuhi sumpahnya itu, yaitu dengan hukum disiplin militer. Makanya terikat kan gitu. Kalau misalnya seseorang itu sudah keluar, artinya sudah purna atau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, tentu saja sumpah itu tidak lagi mengikat. Begitu, Pak. Saya juga minta tanggapan Pak Dirjen, bagaimana Pak menghadapi tantangan seperti ini untuk kedepannya ini tetap menanamkan ya kesetiaan kita kepada tanah air, Pak. Ya, jadi pertama memang saya ingin sampaikan ketika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia saja ya, ingin menjadi warga negara Indonesia itu nggak mudah. Dia harus berikrar menyatakan untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ini satu hal yang paling penting. Sehingga ketika kita sekarang berada di dunia yang sudah lintas batas ya, borderless, perkembangan segala macam, saya pikir penanaman cinta tanah air ya yang dilakukan oleh para pemimpin kita, yang dilakukan oleh para guru-guru kita, harus dari kita juga kepada anak-anak kita harus terus kita tanamkan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam inovasi dan lain sebagainya. Sesaat lagi akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars sebentar karena setiap jam 10 ada lagu Indonesia Raya Harus berdiri. dan Mars Kemenko. Kita berdiri. Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri demi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.